Assalamualaikum, saya Anggin Windiawati Saputri, saya mahasiswa Universitas Andalas Kampus 3 Damas Raya. Berikut ini ialah video pembelajaran tentang iklim tropika. Semoga bermanfaat. Happy for watching. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang tropika, wilayah tropika, cuaca, dan iklim tropika. Tropika. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator. Daerah ini dibatasi oleh dua garis lintang, yaitu 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara, atau berada pada garis balik utara GBU Tropic of Cancer di utara, dan garis balik selatan GBS Tropic of Capricorn di selatan. Tropis adalah bentuk kata sifatnya. Kata tropika berasal dari bahasa Yunani tropos yang berarti berputar. Karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun. Wilayah tropik. Negara tropis adalah negara yang berada dalam wilayah tropika. Daerah dengan zona Tropic of Cancer paralel lintang pada 23,5 derajat utara dan Tropik Capricorn paralel lintang pada 23,5 derajat selatan. Daerah tropis selalu disorot oleh sinar matahari tegak lurus pada tengah hari, minimal 1 hari dalam 1 tahun. Dan di tengah-tengah daerah tropis ada garis khayal yang kita sebut khatulistiwa. Wilayah tropik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, negara barat, meliputi semua negara di Amerika Tengah, semua wilayah di Kepulauan Karibia, Nassau di Kepulauan Bahama, bagian atas Amerika termasuk Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname, Argentina, Paraguay, Brazil, dan sebagian utara Chili, serta sebagian negara Meksiko. Yang kedua, Timur Tengah, meliputi sebagian wilayah selatan Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab. Bagian ketiga, Asia, meliputi semua negara di Asia Tenggara, Hong Kong, sebagian wilayah Taiwan, sebagian wilayah selatan India, sebagian wilayah Bangladesh, dan Kepulauan Maladewa. Yang keempat, Afrika. Hampir semua negaranya termasuk ke dalam wilayah iklim tropis, kecuali Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan. Yang kelima, Australia. Hanya Australia bagian utara. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam saja dan ditandai dengan perbedaan siang dan malam. Cuaca terjadi karena perbedaan suhu dan kelembaban udara yang terjadi antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata secara tahunan yang mencakup wilayah yang relatif luas. Iklim suatu tempat diketahui dari data rata-rata cuaca tahunan seperti kelembaban udara, suhu, pola angin, dan curah hujan minimal 10-30 tahun. Pada dasarnya,
Wilayah yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi daerah tropis kering dan daerah tropis lembab. Nah, di sini ada beberapa gambar mengenai wilayah iklim tropik. Savana kering, stepa, dan gurun pasir merupakan wilayah yang beriklim tropik kering, sedangkan hutan hujan tropis merupakan wilayah yang beriklim tropik lembab. Indonesia sendiri termasuk dalam iklim tropis basah atau daerah hangat lembab yang ditandai dengan kelembaban udara yang relatif tinggi, pada umumnya di atas 90%, curah hujan yang tinggi, temperatur tahunan di atas 18 derajat Celcius, dan dapat mencapai 38 derajat Celcius pada musim kemarau, serta perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan yang disertai angin kencang. Selain iklim tropis basah, ada pula iklim tropis kering dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kelembaban udara yang relatif rendah, umumnya di bawah 50%, curah hujan yang juga rendah, radiasi matahari ke wilayah yang memiliki iklim tropis kering langsung tinggi, dan maksimal karena jarang terdapat awan. Banyak terdapat gurun pasir karena sangat jarang terjadi hujan. Pada sore hari, sering terdengar ledakan batu-batu akibat perubahan suhu ekstrim. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya iklim tropis. Yang pertama, pada skala global, Kepulauan Indonesia dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, juga berbatasan langsung dengan benua Asia dan benua Australia. Pada skala regional, Kepulauan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil yang dikelilingi laut-laut maupun selat-selat. Yang ketiga, pada skala lokal, gunung-gunung menjulang tinggi besar dapat berpengaruh terhadap curah hujan dan suhu, karena iklim sendiri dapat dipengaruhi oleh pegunungan. Hal ini disebabkan karena suhu di atas gunung lebih rendah daripada suhu di permukaan laut. Aktivitas ekonomi daerah iklim tropis. Yang pertama, iklim tropis yang panas dan basah sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan atau aktivitas agraris. Yang kedua, daerah-daerah tropis di kawasan Asia Tenggara dapat memanfaatkan sumber daya alam di laut berupa bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, garam, dan protein hewani dari ikan. Yang ketiga, daerah-daerah tropis di kawasan Afrika juga dapat memanfaatkan iklim wilayahnya untuk pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Flora dan fauna daerah iklim tropis. Flora daerah iklim tropis. Jenis hutan yang berada di daerah dengan iklim tropis adalah hutan hujan tropis. Salah satu ciri khasnya adalah floranya yang homogen dengan pohon-pohon yang berdaun lebat, sehingga hutan menjadi gelap. Jenis flora yang umum ditemukan di hutan hujan tropis yaitu meranti, keruing, kapur, kayu besi, kayu hitam, palem, dan akasia. Fauna daerah iklim tropis. Fauna-fauna yang tersebar di wilayah dengan iklim tropis antara lain sebaran fauna di Afrika dan sekitarnya meliputi gorila, gajah, terenggiling, kuda nil, dan unta. Sebaran fauna di Asia Tenggara, Asia Selatan, Indonesia Barat meliputi gajah Asia, badak, harimau, beruang, orangutan, rusa, beberapa jenis reptil, dan banyaknya jenis ikan. Sebaran fauna Australis meliputi Kepulauan Pasifik dan Indonesia Timur, cendrawasih, kakak tua, kiwi, koala, dan platypus. Sebaran fauna di Afrika Tengah dan Amerika Selatan meliputi jaguar, beberapa jenis kelelawar, kukang, banteng,
ikan endemik seperti piranha dan kukang. Karakteristik iklim tropik. Letaknya di bagian bumi antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Suhu udara rata-rata tinggi. Hal ini disebabkan karena matahari selalu vertikal. Umumnya, suhu udara antara 20-30 derajat Celcius, bahkan dapat mencapai 30 derajat Celcius di beberapa tempat untuk wilayah dengan iklim tropis basah. Namun, suhu udaranya normal tanpa pergantian suhu yang terlalu ekstrim. Amplitudo suhu rata-rata tahunannya kecil. Pada wilayah khatulistiwa mencapai 1-5 derajat Celcius, namun amplitudo hariannya lebih besar 30 derajat Celcius di beberapa tempat untuk wilayah dengan iklim tropis basah. Tekanan udara pada wilayah dengan iklim tropis cenderung rendah, dan perubahannya secara perlahan juga beraturan. Curah hujan lebih tinggi dan lebih lama per tahunnya dari daerah-daerah lain dengan iklim lain di dunia. Memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, tanpa adanya musim dingin. Tekanan udara pada daerah dengan iklim tropis cenderung rendah. Pada wilayah dengan iklim tropis basah, vegetasi yang tumbuh di banyak hutan biasanya berwarna hijau dan lebat. Pada wilayah dengan iklim tropis kering, suhu pada siang hari biasanya sangat tinggi dan bisa mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari sangat rendah, bisa mencapai 10 derajat Celcius. Perbedaan cuaca dan iklim. Pertama, cangkupan wilayah dan pengamatan tentang cuaca lebih sempit dan terbatas, sedangkan cakupan wilayah dan pengamatan iklim lebih luas. Yang kedua, prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perakiraan iklim sulit dilakukan. Yang ketiga, waktu pengamatan terhadap cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam, sedangkan waktu pengamatan iklim dilakukan selama kurun waktu 11-30 tahun. Dan yang terakhir, cuaca mempunyai sifat yang cepat berubah dan tidak stabil, sedangkan iklim mempunyai sifat yang stabil dan sulit berubah. Cuaca dan iklim memiliki unsur yang sama, yaitu sinar matahari, suhu, angin, awan, kelembaban udara, dan curah hujan. Sinar matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya, di mana seluruh planet-planet di tata surya mengelilingi matahari. Proses planet bumi berputar pada porosnya disebut rotasi, sedangkan proses bumi beredar mengelilingi matahari dikenal dengan istilah revolusi. Kedua hal ini, baik rotasi maupun revolusi bumi, berpengaruh bagi perubahan cuaca dan iklim. Matahari akan memancarkan sinarnya ke segala sudut bumi dengan dibantu proses rotasi dan revolusi, sehingga berpengaruh bagi cuaca dan iklim. Suhu. Suhu berhubungan dengan sinar matahari, karena perbedaan suhu di bumi disebabkan oleh perbedaan tingkat radiasi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Radiasi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi akan diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan. Pantulan radiasi inilah yang mempengaruhi perbedaan suhu di bumi. Selain itu, lamanya radiasi sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi juga mempengaruhi suhu pada suatu kawasan di muka bumi. Angin. Angin adalah udara yang bergerak yang disebabkan adanya perbedaan suhu pada suatu wilayah. Perbedaan suhu di bumi mengakibatkan perubahan tekanan udara dan menyebabkan terjadinya angin. Tekanan udara di suatu daerah akan naik jika suhunya rendah dan sebaliknya. Awan.
Awan adalah titik-titik air atau kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Udara dari permukaan bumi yang naik akan menjadi dingin, sehingga menambah kelembaban udara. Udara akan mencapai titik jenuh dengan air dan menjadi awan ketika mencapai ketinggian tertentu. Jumlah awan sangat dipengaruhi oleh perbedaan musim. Misalnya, musim kemarau jumlah awan hanya sedikit, sedangkan pada musim hujan jumlah awan akan meningkat. Kelembaban udara. Kelembaban udara adalah jumlah uap air yang terdapat di udara. Kelembaban udara berpengaruh bagi pengendapan air di dalam udara yang bisa berbentuk awan, kabut, embun, serta hujan. Kelembaban udara terdiri dari dua macam, yaitu kelembaban relatif dan kelembaban absolut. Kelembaban udara pada satu wilayah dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang disebut hidrografi. Unsur yang terakhir, curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada suatu daerah. Proses terjadinya hujan diawali dengan penguapan air di sumber-sumber air seperti sungai, danau, laut, dan samudra. Uap air tersebut naik ke udara dan semakin meninggi, terbawa angin dan berubah menjadi awan. Lalu awan akan melepaskan kandungan airnya ketika mencapai titik jenuh. Arah hujan di suatu tempat diukur dengan alat yang disebut abrometer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing mata kuliah agroklimatologi. Jangan lupa like and subscribe ya.